Krisis lingkungan. Hal inilah yang sedang terjadi di lingkungan kita. Krisis lingkungan adalah masalah kompleks yang mengancam keberlangsungan makhluk hidup dan juga ekosistem di dunia. Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami krisis lingkungan seperti kerusakan lingkungan. Pada tahun 2023, Kepulauan Bangka Belitung kerusakan lingkungannya mencapai 197.065 hektar. Kerusakan lingkungan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, polusi, dan penipisan sumber daya alam. Perubahan iklim di Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama ada curah hujan. Dari data Stasiun Meteorologi Depati Amir, curah hujan mengalami penurunan, yaitu penurunan curah hujan intensitas sedang dan penurunan curah hujan intensitas ringan dari jumlah totalnya. Yang kedua ada deret hari tanpa hujan. Dari data Stasiun Depati Amir, curah hari tanpa hujan mengalami peningkatan, yaitu antara 7,6 hari dibandingkan saat ini. Yang ketiga ada banjir. Pada pertengahan tahun 2017, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur mengalami banjir akibat hujan yang berkepanjangan. Polusi di Bangka Belitung banyak disebabkan oleh aktivitas penambang timah dan sampah. Yang pertama, aktivitas penambangan timah seperti kita ketahui, Bangka Belitung merupakan pengekspor timah terbesar di Indonesia. Namun, aktivitas ini banyak menghasilkan polusi, seperti terjadinya pencemaran tanah akibat limbah yang dihasilkan penambang timah tadi berupa logam berat, yaitu timbal yang kemudian akan merusak tanah. Yang kedua, terjadinya polusi air yang dulunya sangat jernih setelah dilakukan aktivitas penambangan timah kemudian berubah menjadi keruh, sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi manusia dan juga dapat mengganggu ekosistem laut. Salah satu penyebab polusi di Pulau Bangka Belitung adalah sampah plastik. Sampah plastik dapat mencemari tanah, air, dan udara. Masalah sampah sudah dibilang juga, aku jelasin ke mahasiswa WB lain. Kalau kami ini masalah sampah ini istilahnya kami ini berperan ke mindset, pola pikir orang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Telah disosialisasikan juga kepada masyarakat melalui RW, melalui RT, dan disebarluaskan juga melalui TOA yang ada masjid kepada masyarakat dianjurkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Istilah kami juga menyampaikan ke masyarakat untuk tidak membuang sampah, atau untuk membuang sampah itu ada fasilitas prasarana kami dari kelurahan, itu mobil petugas administrasi. Kami ada 2 mobil jadi untuk sebarkan kepada masyarakat bahwa untuk membayar uang iuran 5.000. Tapi kenyataan faktanya kadang orang tuh tidak sampai membuang sampah atau enggak mengeluarkan duit 5.000 itu juga enggak. Istilah itu jadi itulah mereka membuang sampah kadang kan seperti yang ada di Jalan Lem 30 RT 6 itu baru sampah luar biasa. Cuman lah kami adakan gotong royong kemarin, alhamdulillah sekarang lah mungkin sedikit membaik, bukan alhamdulillah ada di ngurus sampah lagi. Penipisan sumber daya alam di Bangka Belitung. Contoh, lada. Sumber daya alam di Bangka Belitung yaitu lada. Kebanyakan petani lada berada di perkampungan atau pedesaan. Namun, pada tahun 2020, lada mengalami penurunan atau turun harga. Oleh karena itu, petani lada banyak berpindah profesi menjadi penambang timah dan petani sawit. Penipisan sumber daya alam diakibatkan oleh eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, ialah seperti penebangan hutan untuk pembukaan lahan dan juga seperti aktivitas tambang yang menyebabkan degradasi lahan, pencemaran air, dan gangguan ekosistem. Analisis krisis lingkungan dalam perspektif sosiologi memandang masyarakat terhadap alam seringkali dipengaruhi oleh budaya, bukan norma sosial. Dalam beberapa kasus alam dipandang sebagai komoditas, bukan entitas yang harus dilindungi. Krisis lingkungan seringkali memunculkan isu keadilan lingkungan di mana kelompok miskin dan rentan menerima dampak lebih besar meskipun kontribusi mereka terhadap krisis ini minimal. Munculnya gerakan lingkungan seperti
aksi perubahan iklim menunjukkan perlawanan sosial terhadap eksploitasi lingkungan. Analisis krisis lingkungan dalam perspektif psikologi sosial jadi kebiasaan komunisme, kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan dan pengaruh media menjadi faktor penting dalam pola konsumsi yang berkelanjutan. Perubahan sikap yang tidak dilakukan dengan melalui kampanye kesadaran lingkungan sehingga dapat mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap pelestarian alam. Analisis krisis lingkungan dalam perspektif ekonomi. Jadi, sistem ekonomi kapitalis sering dianggap sebagai salah satu penyebab utama krisis lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi seringkali mengabaikan keberlanjutan. Sehingga dampaknya terjadi ketimpangan sosial meningkat karena kelompok tertentu. Sepertinya masyarakat adat atau petani kecil lebih rentan terhadap dampak degradasi lingkungan. Solusinya ialah dengan promosi ekonomi berkelanjutan seperti ekonomi sirkular, pengurangan konsumsi berlebihan, dan penggunaan energi terbarukan. Adapun dampak-dampak dari krisis lingkungan ialah seperti kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Karena banyaknya kerusakan lahan mengakibatkan beberapa spesies kehilangan tempat tinggalnya, sehingga mereka mengalami kepunahan. Selanjutnya yang kedua, dampak perubahan iklim ialah seperti pemanasan global dan juga fenomena cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan. Selanjutnya dampak yang ketiga ialah polusi. Polusi sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama pada pernapasan manusia. Dan juga banyak sekali penyakit yang datang dari polusi air, seperti penyakit bawaan air. Solusi untuk krisis lingkungan ialah dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan pelestarian lingkungan dengan cara reboisasi dan penghijauan. Kemudian yang kedua, dengan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang berkelanjutan ialah mengurangi eksploitasi berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam supaya tidak kehabisan. Kemudian, mendaur ulang sampah untuk mengurangi limbah dan juga polusi. Selanjutnya, dengan berubah gaya hidup dengan menggunakan transportasi umum berjalan kaki atau bersepeda sehingga mengurangi polusi. Selanjutnya, dengan melakukan kampanye publik, ialah dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui media massa dan media sosial.